Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga dengan tim 171061111057 dengan mata kuliah perbandingan hukum perdata. Saya akan menjelaskan mengenai perbandingan hukum perdata mengenai hukum perkawinan di Indonesia dan Belanda. Yang pertama, di Belanda ada dua cara diakui secara hukum, yaitu pernikahan secara terdaftar oleh pencatatan pernikahan dan pernikahan oleh seorang pria dan seorang perempuan atau antar pasangan sejenis. Terhadap pasangan homoseksual dan heteroseksual yang ingin meresmikan hubungannya di negara Belanda dapat memilih antara tiga opsi, yakni pernikahan sipil, kemitraan terdaftar, atau perjanjian kohabitasi. Selanjutnya, sementara di Indonesia pernikahan yang sah secara hukum hanya pernikahan antara sepasang laki-laki dan sepasang perempuan, yakni terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 74 mengenai perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya, dan kepercayaannya. Ini berarti negara juga mengembalikan hal-hal perkawinan kepada agama masing-masing pihak. Selanjutnya, perkawinan yang diakui di negara Indonesia hanyalah perkawinan antara pria dan wanita dapat dilihat pula dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. Kemudian pasal 45 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Selanjutnya, di negara Belanda, bagi pasangan yang tidak ingin menikah dapat memilih pasangan terdaftar sebagai gantinya. Melakukan perjanjian kohabitasi yang harus dibuat oleh notaris memiliki konsekuensi hukum hanya bagi pihak yang menandatanganinya dan hanya mencakup masalah yang dipilih para pihak. Kemitraan terdaftar dirancang untuk menjadi pengganti yang hampir sempurna untuk pernikahan. Sedangkan di Indonesia pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang melarang pasangan pria atau wanita yang sudah dewasa dan masing-masing tidak terikat perkawinan resmi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Di Belanda, berdasarkan Dutch Civil Code artikel 1 batas minimum usia untuk menikah adalah 18 tahun. Untuk di bawah 18 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua dan keputusan kerajaan yang hanya diberikan dalam keadaan yang meringankan. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 74 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 mengatur batas usia pernikahan adalah 19 tahun. Dalam hukum Belanda, hanya ada satu alasan untuk perceraian, yaitu kerusakan pernikahan yang tidak dapat diperbaiki. Dalam kasus petisi sepihak, pasangan yang mengajukan petisi harus menegaskan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki jika ditolak oleh pasangannya. Kemudian, pengadilan yang akan menentukan apakah perkawinan itu dapat diperbaiki lagi. Sedangkan di Indonesia terdapat beberapa alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 74. Contoh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lainnya. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Mengenai hubungan keperdataan, anak di luar kawin, dan orang tuanya, hubungan hukum keluarga di Belanda saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1992 hingga 2023. Perkembangan ini banyak dipengaruhi oleh berbagai konvensi hak asasi manusia, khususnya European Convention of Human Rights and Fundamental Freedom (ECHR). Seorang anak luar kawin juga dapat menuntut penciptaan
Hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Definisi filosofis tentang keluarga di Belanda telah mengalami pergeseran sehingga hubungan biologis dianggap sama pentingnya dengan hubungan kekeluargaan yang tercatat secara sah oleh negara. Di sisi lain, pengaturan tentang hukum keluarga di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang berarti. Sampai saat ini, pengaturan mengenai hukum keluarga di Indonesia masih belum mencapai unifikasi dan kodifikasi hukum. Hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak, telah diakui dan diundangkan baik dalam Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak kependudukan. Sekian, terima kasih.